Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu bersama saya kembali dalam bincang bersama dengan yang kemarin Pak Kaprodi kita, Pak Muhammad Mizan Habibi. Dan yang kedua ini ada yang baru ini, Bu Siti Afifah Adawiyah ya Bu ya? Iya, atau biasa dipanggil Afi, Bu Ya. Afi. Bu Afi, beliau adalah Sekretaris Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Nah, pada hari ini kita akan berbincang-bincang bersama mengenai cara belajar di perguruan tinggi, khususnya di Universitas Islam Indonesia dan lebih spesifiknya lagi di program studi pendidikan agama Islam. Yang pada kali ini kita akan matching berdua, Pak Kaprodi dengan Bu Sekprodi, yang beliau sudah memegang prodi pendidikan agama Islam ini selama beberapa tahun ini, dan bagaimana nanti teman-teman semua belajar di program studi pendidikan agama Islam. Apakah nanti kayak seperti di SMA atau di MA yang lalu atau bagaimana? Nanti semua akan kita kupas bersama-sama pada kesempatan kali ini. Oke, teman-teman mahasiswa yang berbahagia, langsung saja kita akan kemana dulu nih? Bu Afi atau Pak Mizan dulu? Ke Surabaya. Jangan dong Pak, ke Surabaya kejauhan. Surabaya itu berapa kilometer Pak dari sini Pak? Duh, saya nggak pernah ngukur ya Pak. Oh, nggak pernah ngukur. Jauh Pak. Dari Jogja Surabaya itu sekitar 9 jam. Oh, 9 jam ya Pak Saya ya. langganan tuh naik bis. Tit. Iya. Oke. Seperti jauhnya cintaku denganmu. Alah. Oke, dari Pak Mizan dulu dah. Kira-kira kalau kita itu belajar di program studi pendidikan agama Islam, itu sistem pembelajarannya itu seperti apa deh Pak? Atau mungkin lebih umumnya ya Pak ya, kita belajar di perguruan tinggi begitu? Mahasiswa ya. Iya. Iya, yang jelas mahasiswa tuh, saya mungkin cerita saya dulu pas kuliah Pak Zubair. Iya. Saya kebetulan kuliah S1 itu tahun 2009 ya. Jadi terasa banget perubahan cara belajar dari ketika dulu saya di Aliyah dan di perguruan tinggi. Saya dulu alumni program studi pendidikan agama Islam juga begitu. Cara belajarnya kita harus dituntut setidaknya mampu banyak membaca, kira-kira begitu. Karena dalam tanda petik belajar di perguruan tinggi itu kita kayak lebih merdeka begitu ya. Jadi kayak apa ya? Jadi tidak banyak diseragamkan, kira-kira begitu. Tidak banyak dituntut untuk mencatat begitu. Jadi merespon kuliah dari dosen itu ya tergantung kita. Kita bisa saja nanti mencatat di buku atau mencatat di HP atau sekedar merekam audio. Gitu. Tapi yang paling penting adalah harus banyak membaca. Harus banyak membaca. Bagaimanapun kuliah di perguruan tinggi, kita tidak hanya dituntut untuk mendengarkan saja, tapi juga bagaimana kita diajak bersama-sama memproduksi pengetahuan. Kira-kira begitu. Kalau tidak memproduksi ya kira-kira kita dirangsang, dituntut untuk mampu menggali informasi-informasi dari sumber belajar yang beragam itu. Nah, kira-kira begitu. Jadi kita bisa lebih mandiri ya Pak ya? Iya. Maksudnya tidak semuanya itu informasi itu dari guru, semua buku itu harus diseragamkan dan lain sebagainya, tidak ya Pak ya? Tidak. Jadi kita bisa cari sendiri dari manapun, dari internet, dari perpustakaan, dari semacam dari berbagai referensi berarti ya Pak ya, Iya. ketika kita ingin menggali sebuah pengetahuan di perguruan tinggi itu. Betul ya. Terus kira-kira nih Pak Mizan ini juga dari dosen kan? Oh iya, ketua program studi. Jenengan itu kalau ngajar di kelas begitu, apakah juga menjelaskan semua materi yang ada di kelas itu atau hanya bagaimana Pak? Ya tidak sebenarnya. Jadi tetap bagaimanapun kita
memberikan kesempatan dan ruang kepada mahasiswa untuk juga turut andil menggali informasi. Jadi transfer of knowledge-nya itu tidak instan gitu. Nah, oleh karenanya harus banyak baca. Baca itu tidak hanya buku ya, tapi baca pengalaman, baca lingkungan, baca isu-isu kontemporer kira-kira begitu. Oke. Iya. Jadi sering buat makalah saya dulu Pak Zubair. Oh gitu. Makalah itu ya awal-awal kita lihat buku sini ya toh. Tapi dalam perkembangannya kan kita harus mampu juga menuangkan ide kita di dalam tulisan. Nah, gitu kira-kira. Nah, itu bekalnya harus banyak membaca. Bekalnya jadi harus banyak membaca ya Pak. Literaturnya harus banyak begitu ya Pak ya. Nah, kalau Bu Afi kira-kira mungkin sistem pembelajaran begitu yang ada di atau yang akan dialami oleh teman-teman mahasiswa di perguruan tinggi nih seperti apa Bu? Oke, kalau tadi Pak Mizan cerita S1-nya, saya juga boleh dong cerita S1 saya. Oke. Waktu S1 saya itu ngerasa beda banget sih belajarnya. Jadi sama kayak Pak Mizan dulu karena saya aliyah. Jadi belajar di aliyah itu ya guru bilang apa kita tulis. Terus kita ada diskusi sih, tapi enggak seliar waktu di kampus gitu. Liar ya. Apa ya bahasa mudahnya Pak? Terlalu bebas begitu ya Bu ya. Iya. Liar dalam bahasa akademis. Jadi kalau di aliyah tuh saya ngerasa saya diarahkan. Oke, kalian harus paham yang A ya anak-anak, maka kita semua harus paham yang A. Tapi ketika kita kuliah, dosen itu memberikan banyak sudut pandang sehingga walaupun nanti di akhir dosen akan menentukan baiknya yang ini atau yang secara akademis itu benarnya yang ini, tapi kita secara bebas punya kewenangan untuk meyakini yang mana sebenarnya, kan gitu. Iya. Ya, dan ketika belajar itu akan lebih menarik kalau kita punya belajar atau diskusi ya, akan lebih menarik kalau kita punya pendapat yang beda, gitu kan Pak dulu. Iya. Jadi kalau pendapat kita nggak beda, pendapat kita A semua, jadi diskusinya nggak berkembang. Justru ketika misal Pak Zubed baca buku A, saya baca buku B, Pak Mizan baca buku C, terus kita di kelas diskusi begitu, maka diskusi kita bisa hidup gitu. Nggak kemudian mengarah ke buku A aja, tapi bisa dari A, B, C, kemudian kita punya kesimpulan baru. Itu yang unik dan menarik sih buat saya kalau di kampus. Ya. Saya juga dulu punya cerita ini Pak Zubair. Iya, gimana Pak? Teman-teman saya itu dan sekelompok geng akademik kira-kira gitu ya, itu tidak pernah puas dengan diskusi di kelas, sehingga menciptakan ruang-ruang diskusi di luar kelas. Begitu. Jadi dia dari kelas itu tidak puas, kemudian dia keluar menciptakan dan mengembangkan diskusi yang di kelas dibawa keluar, dikembangkan lebih. Betul. Oh iya. Jadi ada semacam lingkaran-lingkaran kecil itu ya di bawah pohon-pohon begitu, di lorong-lorong gitu ya. Itu sore hari, malam hari itu begitu. Jadi kita ada diskusi-diskusi yang terkait dengan mata kuliah bisa, atau diskusi-diskusi tema-tema umum tapi masih relevan dengan apa yang kita bincangkan di kelas begitu. Jadi teman-teman kalau sudah jadi mahasiswa itu tidak boleh puas hanya di kelas. Benar Begitu, sekali. tidak Setuju. boleh puas dengan apa yang disampaikan oleh dosen. Dosen begitu ya. Iya. Gitu. Jadi itu dalam koridor positif ya, tidak boleh puas dengan apa yang disampaikan dosen. Artinya harus ada kesadaran untuk terus mengembangkan diri, untuk lebih kritis kira-kira. Iya. Kita sesekali dalam tanda petik mendebat dosen tidak apa-apa, asalkan kita punya argumentasi ilmiah yang oke. Oke, yang kuat ya Pak ya. Kuat. Itu justru dosen saya senang kalau gitu. Iya. Jadi misal kita ngajuin pertanyaan, dosen kalau nggak bisa menjawab, dosen akan gentle mengatakan, oh mohon maaf, besok akan saya jawab, saya akan belajar dulu atau membaca referensi dulu. Itu dosen akan lebih senang karena muridnya, mahasiswanya berkembang kira-kira begitu. Iya. Tidak diem neng kelas terus baru mulai ya toh, neng kos ya toh. Iya. Nah kira-kira gitulah. Kan ada macam-macam mahasiswa ya Pak ya. Oh iya. Ada kayak mahasiswa apa Bu? Kupu-kupu ya Bu ya? Kupu-kupu. Kuliah Mahasiswa pulang. kuliah pulang gitu. Apa ada lagi apa Bu? Apa ya? Mahasiswa Nah, Bu Afi dulu apa?
Saya kupu-kupu sih Mas sebenarnya. Enggak ding, saya ikut organisasi tapi di luar Pak. Oh begitu. Jadi kampus itu kan ada organisasi ya. Ya. Organisasinya tuh sangat beragam, apalagi di UII begitu banyak banget. Dulu kalau di kampus saya ikut organisasi tapi saya nggak berapa bulan join tapi saya nggak cocok, jadi saya keluar dan saya ikut organisasi di luar kampus. Iya. Gitu sih yang selaras dengan apa yang saya sukain begitu. Tapi saya juga punya teman yang sangat hobi organisasi sampai dia dapat julukan apa ya, saya lupa. Intinya dia anak organisasi, dia lebih banyak mentingin organisasi ketimbang kuliah. Nah itu Gitu. Iya. itu nek saya ada 3 tipikal mahasiswa. Oh, apa tuh Pak? Yang pertama adalah mahasiswa akademisi, kira-kira gitu. Jadi dia fokus pada akademik gitu ya Pak? Kuliah, bagaimana caranya dia dapat nilai bagus, belajar terus begitu, ya. Tapi dia tidak ikut organisasi, gitu. Tidak ikut organisasi. Jadi pokoknya dia datang kuliah pinter begitu ya, banyak belajar, banyak baca buku, banyak ikut diskusi begitu. Tapi dia sama sekali tidak ikut Organisasi. Itu mahasiswa akademisi, kira-kira gitu. Yang kedua mahasiswa organisatoris. Jadi kayak temannya Bu Afi tadi mungkin ya. Jadi Terlanjur nyemplung gitu kan di nyemplung organisasi. ke organisasinya itu lebih dominan. Ya. Sehingga ada julukan atau pernah ada istilah begini Pak, jangan sampai kuliah itu mengganggu kamu berorganisasi. Waduh, kebalik ya. Jangan sampai kuliahmu ganggu organisasimu gitu ya Pak, sampai-sampai ya. Semisal pas demo terus ada kuliah, wah itu lebih baik demo. Masa oke deh. organisatoris dulu. Iya. Lupa tujuan dia apa ya Iya. sebenarnya. Tujuannya demo. Oke. Yang ketiga itu mahasiswa idealis. Mahasiswa idealis itu atau ideal itu akademiknya oke tapi organisasinya oke. Nah, ini nih. Jadi yo ikut demo, berorganisasi, misal ya demo ini simbol aja ya, organisasi itu kan banyak ya. Iya. Pengembangan soft skill dan lain sebagainya. Tapi kuliahnya juga nggak ketinggalan, nggak keteteran gitu. Kuliahnya juga bagus ya Pak ya. Ini simbolnya semisal Prestasinya. IPK-nya bagus, Ya. IP-nya bagus. Nah ini ideal ini, begitu. Nah mungkin mahasiswa harus yang tipikal ini. Dan yang terakhir ini yang jangan sampai ditiru. Mahasiswa yang bertipikal opo-opo ndak gitu. Yang Kuliah akademik ndak. Ya Organisasi ndak. Jadi ada 4 dong Pak. Tadi Bapak bilang 3. Oh gitu. Iya, Maksudnya 4. 3 tambah 1. Oh, ya, oke. gitu. Oke, Pak Mizan. Jadi ya itu. Nah, Jadi dia kuliah sampai bertahun-tahun ya Pak ya. ya apalagi kalau di Jogja ini kan atmosfer akademiknya bagus ya. Ya. Ya sebisa mungkin teman-teman ya yang tadi itu yang akademik oke, organisasi oke. Organisasi itu tidak harus di kampus saja. Kayak Bu Afi tadi kan di luar kampus. Dulu saya juga di luar kampus, iya Pak. Di dalam iya, di luar iya. Jadi mahasiswa yang ketiga ya Pak ya. Nggak tahu. Ideal. Makanya bisa jadi Iya. prodi dong. Iya dong. Mantap sekali. Jadi kaprodi, Ya kan, mahasiswa saya yang nggak boleh iya. bilang gitu. Organisasi juga iya, kampus juga iya. Begitu ya Pak ya. Iya, betul. Oke, gini nih Pak Mizan. Kalau saya ya Pak ya, dulu itu di SMA itu kayak misalkan guru matematika, Nah, itu ada gurunya cuma 1. Terus kemudian saya naik ke kelas 12, gurunya ganti lagi. Jadi kita tuh nggak tahu apa namanya ketika kita mau pertama kali masuk kelas, wah siapa ya gurunya, ketika gurunya datang, wah kita dapat guru yang killer nih gitu. Atau wah kita dapat guru Pak ini nih begitu. Tapi kalau di perkuliahan itu ya Pak, itu kayaknya misalkan saya ngajar fikih, Pak Mizan ngajar fikih, Bu Afi ngajar fikih nih. Nah gitu kita sebagai mahasiswa itu bisa milih ya Pak ya Bu Afi ya. Bisa. Jadi misalkan saya mau milih Bu Afi, nanti oke lah saya mau ikut kelasnya Bu Afi. Atau milih ke Pak Mizan, saya milih Pak Mizan begitu. Gimana Bu? Mungkin tepatnya gini, Ya. kalau milih dosen, misal kalau mahasiswa baru kan belum kenal dosennya nih, Iya. ini dosen siapa namanya, kayak gimana. Jadi kayaknya dia tidak akan melihat dosen, karena pun anak mahasiswa baru itu paket Pak. Oh, jadi kalau semester awal itu dipaketin dulu ya Bu ya? Dipaketin. Jadi Ya. mereka nggak bisa nentuin mau kuliahnya jam 7 pagi atau mau kuliahnya jam
3 sore, mereka masih belum bisa nentuin. Nanti mereka bisa nentuin di semester kedua. Oh, bahkan waktunya itu juga bisa nentuin ya Bu ya? Tepat sekali. Jadi misal Pak Mizan mau kuliah, Pak Mizan adalah morning people, orang yang selalu bangun pagi, maka dia lebih senang kelas yang pagi. Iya. Jadi Pak Mizan bisa milih 5 hari itu dia mau ngambil kelas pagi semua dan tersebar tiap 1 hari 2 matkul begitu, 2 mata kuliah di 5 hari itu. Gitu. Itu juga bisa. Atau misal Pak Zubed anak organisasi yang suka kalau rapat itu sampai jam 12 malam misal, tapi jangan dicontoh ya. Paginya tidur gitu ya Bu Paginya ya? tidur, jadi bangunnya siang gitu, terus jam 1 mungkin bisa ikut kuliahnya setelah zuhur gitu. Sebagai mahasiswa itu merdeka untuk menentukan jadwal kuliahnya, tapi setelah semester 2 ya Bu ke ya? atas, ya. Berarti semester 2 pun juga masih belum bisa ya Bu ya? Semester 2 bisa nggak sih Pak Mizan? Bisa ya? Oh bisa ya? Jadi, oh berarti sudah semester 2 itu sudah bisa nentuin ya Pak ya? Bisa. Ya ini kalau di perguruan tinggi bedanya itu sama dengan di SMA dan di Alia ya Pak Sugi. Iya. Jadi kita bisa menentukan mata kuliah apa yang akan kita ambil dan juga waktu kuliahnya. Nah, kenapa disebut dengan sistem kredit itu? Iya. Nah, karena itu kita bisa ada ruang untuk memilih itu. Gitu. Jadi nanti bisa saja pagi ada kuliah, terus setelah itu kosong, terus setelah itu nanti sorenya kuliah lagi. Gitu. Tinggal jadwal-jadwal yang ditawarkan nanti mahasiswa bisa memilih kapan dia mau kuliah. Begitu sih. Sehingga kita bisa memanage waktu itu sebaik mungkin. Nah itu kan banyak yang kosong tuh. Iya. Makanya kalau jadi mahasiswa nanti itu tadi aktivitasnya kalau bisa tidak hanya kuliah saja, tapi juga aktif di bidang yang lain, katakanlah organisasi ya. Iya. Jadi untuk mengisi hal-hal yang kosong tadi ikut organisasi, begitu. Atau ke perpus begitu ya. Iya. Atau ikut aktivitas yang banyak lah kira-kira begitu. Jangan sampai jauh-jauh ke Jogja, misal ada yang kalau saya kemarin lihat di apa namanya di Gateway itu mahasiswa baru yang masuk ke PAI tahun ya? ini Ya. itu dari Aceh sampai Papua ada Pak. Mantap sekali. Dari Sabang sampai Merauke ya iya, Pak? dari ujung kulon sampai ujung wetan. Jadi jauh-jauh dari daerah-daerah itu kalau bisa ke Jogja ya dimanfaatkan betul. Tidak hanya di UII tapi atmosfer Jogjanya juga harus dimanfaatkan betul. Bapak dari tadi bilang atmosfer Jogja itu bisa dijelasin nggak spesifik sebenarnya atmosfer Jogja itu gimana sih? Enak saja gitu. Mungkin ya. kayak itu ya Pak ya? Apa tuh? Kayak kita ngopi, kemudian pada waktu itu ada acara baca buku bersama. Jadi kita ngopi itu sambil baca buku. Nanti kemudian setelah kita baca buku, kita sampaikan review dari apa yang telah kita baca. Itu padahal cuma ngopi aja. Biasanya di Jogja itu seperti itu, Bu. Tapi kalau Pak Mizan bagaimana, Pak? Sama, saya misal nongkrong di kafe gitu ya. Waduh, Itu anak nongkrong. biasanya yang dibahas itu ya tentang soal-soal isu-isu kontemporer gitu ya. Ada diskusinya, tidak hanya ngopi doang gitu. Jadi apa jenenge? Ada bahasan-bahasan yang agak berbobot lah kira-kira. Iya. Gitu ya. Oh, nggak sekedar ngomongin K-pop sekarang apa ya Iya. trennya gitu-gitu ya Pak? Nggak Oke, sekedar mantap. ngopi cuma apa ya Pak ya, cuma ngobrol sana Gibah. ngobrol sini, tapi Oh, ngopi itu jangan apa Pak? sampai gibah. Ngolah pikir ya Pak ya. Nah, Oh, mantap sekali. Iya. Malah pikir. Kalau ngopi Pak, iya. Kalau ngeteh Pak? ngeteh ngolah apa? Ngolah ateh. Apaan Ate? Kalau Hati. kalau pas waktu kemarin Pak Mizan kan ngopi, saya minumnya air putih. Nah, nah itu bagaimana lagi itu? Oke, apa namanya Pak Mizan dulu ngomong-ngomong nih, waktu skripsi itu lama nggak Pak? Saya skripsi itu ya beberapa bulan lah, 3-4 bulanan. 3-4 bulan ya? Iya. Padahal ada loh Pak, mahasiswa yang skripsinya itu sampai bertahun-tahun. Ya karena nggak dikerjakan. Iya Faktor apa itu Pak? Ya faktor karena nggak dikerjakan. Faktor M. Males ya Bu? Iya benar sekali. Tapi sebelum ke situ Pak, Iya. ini atmosfer Jogja tadi ya. Oh iya ya, oke. Mungkin beda itu di Jogja itu banyak forum-forum ilmiah Ya. yang eman-eman Setuju. kalau itu tidak diikuti. Seminar ya toh, Iya. bedah buku atau apa, dan itu banyak dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional internasional gitu. Iya.
Sehingga teman-teman ya kalau bisa jangan hanya jago kandang, Benar sekali. jadi berdiam diri di kampus tok Iya. gitu enggak. Jadi ada 100 sekian perguruan tinggi di Jogja dan itu bisa kemudian dikunjungi juga. Melalang buana ke Memanfaatkan sana ya, Pak. atmosfer akademik yang bagus di Jogja. Dan yang ngadain forum-forum itu kan sebenarnya perguruan tinggi tadi ya Pak. Iya, betul. Itu kita jangan cuma terjebak di UI sebenarnya ya. Walaupun UI juga banyak sekali. menyelenggarakan webinar. Iya. Kalau sekarang mungkin banyak webinar begitu, atau kalau di masa normal itu seminar yang langsung itu banyak sekali UI. Iya. Sehingga dengan begitu Pak Zubaid, termasuk mahasiswa yang PAI kita ya, Iya. itu banyak sekali yang kemudian dia tidak hanya jadi partisipan, tapi dia juga menjadi Narasumber. narasumber, Pembicara begitu ya. ikut conference ke Iya. luar negeri, ke daerah-daerah di Indonesia misalnya, ikut lomba-lomba begitu, lalu kemudian nerbitin tulisan begitu, nerbitin buku begitu. Nah yang kayak gitu itu terasah karena memanfaatkan Atmosfer yang ada di Jogja ya Pak ya. di Ya. UI juga sudah dibangun Iya. gitu, sejak lama begitu ya. Ya karena UI perguruan tinggi yang tertua di Indonesia begitu. Nah itu harus betul-betul dimanfaatkan lah. Ya. Iya. Benar, itu balik ke pembicaraan awal kita tadi sih, Iya. yang bahwa pendidikan tinggi itu bukan dikasih gitu materinya, bahwa mahasiswa yang harus nyari informasi ini. Kita banyak menyelenggarakan webinar, tapi banyak juga kok mahasiswa yang nggak berpartisipasi karena nggak tahu. Betul. Kalau nginget prodi ya, misal kayak prodi sering menyelenggarakan webinar, terus nanti saya tanya kok nggak ikut kenapa, misal mahasiswa bimbingan saya gitu, dia akan jawab saya kok nggak tahu ya Bu, kok bisa nggak tahu, padahal PAI itu pasti share di Instagram, kadang share di grup angkatan, Iya. itu pasti di share, dan sebenarnya itu kan kembali ke pribadi sendiri ya, mau nggak mencari informasi. Oke teman-teman, itu tadi sedikit perbincangan tentang bagaimana sih cara belajar ketika kita sudah masuk atau menjadi seorang mahasiswa. Belajar kita di perguruan tinggi. Tapi pastinya kayak saya itu di perguruan tinggi itu dituntut deh Bu. Apa tuh? Dituntut apa? Skripsi. Oke, skripsi. Jadi ya S1 saya itu, saya lulus enggaknya itu ya ditentukan dari skripsi itu Bu. Kalau skripsinya lulus baru nanti wisuda. Itu banyak kan orang yang skripsi, skrip suite, skrip apa Bu? Skrip suite. Skrip suite apa ya Pak ya? Generasi milenial itu. Nah apa sih sebenarnya atau yang kita omong-omongin tentang skripsi itu? Atau makalah kayak gitu tuh dibuat di kelas itu loh Pak? Apa sih Pak? Ya nek skripsi itu kan tugas akhir ya. Jadi nek S1 skripsi, S2 tesis, S3 disertasi. Sama tugas akhir. Jadi tiga-tiganya itu sebagai ujung dari mahasiswa bisa lulus atau enggak. Nah begitu. Jadi nek di S1 nanti itu sebagai mata kuliah di ujungnya. Di ujung. Nah itu bisa diproduksi melalui hasil riset misalnya. Berarti semacam penelitian ya Pak ya? Ya, jadi tapi ke depan tugas akhirnya itu bisa saja skripsi, tapi juga ada pilihan-pilihan yang lain. Semisal mahasiswa menerbitkan jurnal, nah itu bisa menjadi bagian dari tugas akhir. Mahasiswa nulis prosiding dan seminar, menjadi narasumber, itu juga bisa menjadi skripsi. Nah ini menarik juga Pak Zubaid. Ya. Cepat dan lamanya kuliah itu juga ditentukan oleh mahasiswa sendiri. Oh, Termasuk iya, Benar iya. sekali. ngerjain skripsi. Gitu ya. Oh. Kadang-kadang tuh pas waktu ngerjain skripsi kayak lama sekali gitu ya Pak ya. Iya, Kalau sekarang- kuliah terus pulang lagi pulang belajar kerjain skripsi males lama gitu ya rasanya ya Pak. Apa gimana Pak? Iya tergantung sekali lagi. Tergantung. Sampai dulu berapa tahun ngerjain skripsi? Kalau saya cepet ya Pak. Cepet setahun. Iya. Saya kan dulu Jadi jadi mahasiswa terbaik dan tercepat. Wah, Guys. keren sekali. Tapi intinya gini Pak, saya itu dulu pernah Pak. Jadi waktu pembimbing skripsi saya kan Pak, itu pernah pergi ke Jakarta begitu. Jadi
hari ini saya bimbingan ke pembimbing skripsi saya itu, gimana Bu ini? Saya kemarin udah revisi begitu. Kemudian ya udah ini revisi lagi. Malam tuh langsung saya revisi Pak. Besok saya telepon kan pembimbing saya suruh gini, Bu gimana nih? Saya udah selesai. Mau ngajuin dari revisi yang kemarin katanya suruh revisi Ibu. Saya lagi di Jakarta ya Mas. Waduh ini memperlambat skripsi saya ini Bu. Ya udah gini aja deh. File saya kirim, nanti saya telepon bagian mana saya harus revisi lagi. Jadi saya tidak mau Pak, kalau suruh revisi nunggu lama-lama dan lain sebagainya begitu. Padahal jenengan cepet gitu. Iya, jadi maksud saya malam tuh langsung saya kerjain, besoknya saya setorkan lagi. Wah, kemudian revisi lagi, malam saya kerjain, besok saya. Berarti nggak sampai 4 tahun Pak Zubed? Nggak sampai 3,5 Perlu Pak. dicontoh nih Pak Zubed. Berapa tahun? S1 saya 3,5 tahun, S2 saya 1,5 tahun. Wah mantap sekali. Ini ngomong-ngomong kenapa nih jadi Masih saya yang muda. ditanyain? Kayaknya Pak Mizan ini juga cepet, Bu Afi ini juga cepet nih. Kalau saya nggak cepet sih, standar Pak. Standar saya ya? lulusnya 4 tahun. Oh berarti S1 itu harus ditempuh selama 4 tahun ya Bu ya? Iya, di PAI itu ditempuh 4 tahun. Ya. Kalau misalkan lebih dari itu Bu, kira-kira kalau pengen molor itu molornya boleh berapa Bu? Molor tuh jangan pengen. Oh jangan Iya, ya? bener, jangan pengen. Kalau ada keadaan yang tidak memungkinkan baru molor dan Iya. itu bisa dibatasi berapa Pak? Kalau sekarang, aturan sekarang 7 tahun, 14 semester. Berarti 4 tahun, nanti ditambah molornya 3 tahun ya Pak? Ya. Dan ini tapi ini sudah masuk zona merah ya Pak? Zona merah. Zona hitam? Oh enggak ya? Zona kuning mungkin kalau Oh sekarang. zona kuning, oke. Tapi tergantung ininya juga sih, kalau misalkan masuk 3 tahunnya ini karena mungkin ada kondisi yang sangat memberatkan gitu ya Bu ya? Ya. Iya. Bisa. Atau tapi kalau memang 3 tahun molor ini karena tidak ada kondisi apa-apa ya, benar-benar zona hitam itu Ya, Pak. sekali lagi itu bergantung pada anaknya, pada individunya. Individunya ya. Soalnya Iya. saya punya teman itu teori sudah selesai di semester 7, tapi pada akhirnya lulus di semester 14. Ush. Ya karena nggak ngapa-ngapain itu. Iya. Sehingga cepat dan tidaknya itu bergantung pada Diri sendiri. diri Diri sendiri. Iya. Jadi lulus waktu di tahun yang tepat atau lulus waktu dengan waktu yang cepat. Nah itu enggak tahu mana yang lebih baik ya. Wah ini menarik nih Pak. Apa tadi yang pertama Pak? Lulus waktu. Lulus waktu di tahun yang tepat atau lulus dengan waktu yang tepat atau lulus Dengan waktu yang cepat. dengan waktu yang cepat. Nah gitu. Saya maunya yang cepat sih, kalau bisa. Yang Mood cepat, saya cepat. perempuan kan moody, Pak. Iya, yang Oh cepat gitu, kalau cepat ya saya. Bu ya. Saya maunya sih cepat. Cepat, Cuman ketika iya. mengerjakan dulu saya ingat sih, setelah saya habis teori, kemudian saya langsung fokus ke skripsi begitu. Dan ketika fokus ke skripsi, saya kalau lepas sehari 2 hari pasti langsung moodnya hilang. Jadi saya tiap hari harus tune in atau harus buka skripsi saya, mau saya apakan gitu. Oh iya, berarti memang benar-benar jatah mahasiswa itu 4 tahun harus, kalau bisa harus lulus ya Pak ya? Secara normal 4 tahun ya 4 Pak? tahun ya. Tapi kadang-kadang kan ada mahasiswa yang gini ya, mendalami ilmu itu harus dengan waktu yang panjang. Nah, Wah, gitu itu ya. alasan. Oh, Di kitab apa itu Pak? tulah zaman itu kan ya Pak ya? Ya. Ala-ala ya Pak ya? Kalau bagi saya waktu yang panjang itu silahkan, Iya. tapi tempatnya kalau bisa pindah gitu loh. Oh iya, setuju banget. sih, Pak. Pindah ke strata berikutnya. S1 4 tahun ya. Iya. kan? Nanti untuk Lanjut lagi S2. S2, pertajam lagi S3. S3. Ya, betul Setelah sekali. S3, ya sudah belajar mandiri kan bisa juga. Iya. Atau Iya. postdoc gitu misalnya. Kayak gitu. Oke, teman-teman mahasiswa. Jadi memang teman-teman 4 tahun itu adalah batas waktu maksimal yang harus dikejar agar bisa menyelesaikan studi di program studi pendidikan agama Islam. Bu Afi, kalau ada mahasiswa yang 4 tahun nggak lulus, dimarahin nggak Bu? Marahin dong. Oke. Nanti kalau sampai 7 tahun dia masih ada di prodi, jangan kaget kalau dicari sama Bu Afi. Oh gitu. Iya tadi Pak Mizan, kayaknya saya lihat ada mahasiswa yang
kayak merunduk gitu datang ke kantornya Iya. Pak Mizan deh. Itu ngapain, Pak? Itu yang bagian mahasiswa yang mungkin punya semangat berlebih gitu ya, Heeh. sehingga belajarnya dengan waktu yang cukup lama karena ingin mendalami materi. Oh. Gitu. Ya tadi saya tepok-tepok begini. Ya. Tanyain apa Pak tadi, Pak? Waktu kamu sebulan lagi. Kalau udah sebulan tuh tetap nggak mau ngejar. Ya kita Gimana, Pak? berbekal. Oh. Kita berbekal juga. Ini silahkan nanti diselesaikan di kampus yang lain. Oh, begitu ya, Pak ya. Karena ini Pak Zubed, ya kita kuliah di perguruan tinggi ya toh. Lembaga ini punya milik apa namanya sebuah yayasan, Iya. institusi yang ada aturannya lah kira-kira. Iya, iya, iya. Kecuali nih saya punya perguruan tinggi, konsepnya dari saya, prinsip lembaganya saya yang bikin gitu Iya. ya. Wis Bu kuliah di tempat saya seumur hidup monggo. Monggo. Oke. Oke. Ini ada aturannya kira-kira Iya. gitu. Oke. Jadi itu teman-teman. Kira-kira nanti teman-teman dari sini bisa mengancang-ancang saya kuliah itu di semester ini harus begini, semester ini harus begini. Jadi harus punya deadline begitu ya Pak ya? Ya, harus punya perencanaan. Perencanaan ya, oke. Kalau misalkan saya pengen skripsi itu mulai dari semester 5 atau semester 6 gitu bisa nggak Pak? Kalau mikirnya boleh, tapi kalau secara formilnya itu biasanya nanti setelah mahasiswa menerima mata kuliah metodologi Penelitian. Oh ya. Jadi ketika mahasiswa sudah menerima metode penelitian, kemudian dia boleh ngajuin judul secara administratifnya begitu ya Pak ya. Di seminar proposal gitu. Oke Pak Mizan, coba mau nyampaikan pesan apa Pak? Mungkin tentang cara belajar di perguruan tinggi nih? Gini, nek saya mungkin gini ya teman-teman. Jadi kalau sudah jadi mahasiswa itu jangan hanya menjadi cangkir. Jadi kalau menjadi cangkir itu kita nunggu dituangin, nah, tapi sebisa mungkin kita juga menjadi ember. Jadi apa ember itu? Timba itu ya. Jadi ember dan timba itu kalau di sumur, kalau embernya tidak gerak maka dia nggak dapat air. Tapi kalau cangkir tadi dia cukup diam, yang nunggu ya toh. Iya. Nah, tapi jadilah timba atau ember, harus aktif. Dengan aktif kita akan dapat sesuatu, kita akan dapat banyak. Nah, kira-kira gitu. Jadi Gitu, Pak Zuhair. jangan jadi cangkir ya Pak, jadilah sebuah. Jangan hanya jadi cangkir, jadilah sebuah ember ya Pak ya. Ya. Kalau Bu Afi nih? Kalau buat teman-teman mahasiswa, mungkin kalian akan kebingungan sih waktu pertama, dan pasti kalian akan tanya kakak tingkat kalian. Dan ketika tanya, jangan ditelan mentah-mentah teman-teman. Kalian bisa bertanya, tapi tetap harus based on fact begitu. Cari datanya, benar nggak sih apa yang disampaikan sama kakak tingkat? Jadi seperti itu. Oke. Kita harus cari memang fakta-fakta yang disampaikan kalau kita tanya begitu kan. Iya. Kadang kan ada kakak tingkat, itu kayak gini itu kan Bu ya. Iya benar. Nah itu memang harus dicari. Atau lebih enaknya kita tanya ke dosen pembimbing akademik ya Bu ya. Iya, atau langsung Curhatnya. tanya ke Pak Bu Mizan Afi atau Pak saya Mizan. langsung. Iya oke. Bisa. Tapi Pak kakak Mizan. tingkat itu juga penting peranannya Pak. Iya. Iya sih, iya Sebagai sih. teladan, sebagai pemberi motivasi, sebagai teman belajar. Iya. Itu juga penting peranannya. Oke. Begitu. Jadi tanya ke kakak tingkat, oke, begitu ya. Tapi juga kalau bisa tanya ke banyak orang juga. Iya. Gitu, teman sebaya. Pokoknya dimanfaatkan. Iya. Apalagi dari jauh ya toh. Iya. Jadi siapa yang terdekat dengan diri kita yaitu saudara kita. Iya. Nah, gitu. Poinnya adalah banyak bertanya. Ya. Iya. Ya, Bukan. banyak mencari tahu. Iya. Kadang saya malah ditanya gini, kamu itu banyak tanya kayak kaumnya Bani Israel. Enggak ya Pak ya? Enggak. Juga. Malu bertanya, sesat di jalan begitu ya Pak ya? Ya. Tidak hanya di jalan sesatnya. Sesat di masa depan ya, Sesat di Pak. masa depan ya Pak ya. Oke, teman-teman mahasiswa, hari ini kita berbincang bersama mengenai cara belajar di perguruan tinggi. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua Kaprodi kita, juga Bu Sekretaris Program Studi Pendidikan Agama Islam mengenai bagaimana sih cara belajar di perguruan tinggi itu
mungkin sedikit atau ya bukan sedikit ya, bisalah nanti teman-teman mahasiswa menyusun perencanaan bagaimana konsep atau bagaimana rencana yang akan teman-teman mahasiswa lalui ketika besok kuliah di program studi pendidikan agama Islam Universitas Islam Indonesia. Pastinya selama batas maksimal berapa Pak? Bu, 4 tahun. Batas normal ya. Normal. 4 tahun. Kalau bisa lebih cepat dari itu lebih baik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu membaca dan membaca. Oke. Mungkin dari itu yang dapat kita tutup pertemuan kita pada kali ini. Kita berjumpa pada episode berikutnya ya Pak ya. Ya, betul. Karena kita kan punya podcast ya Pak. Jadi nanti kita bakal adain kayak gini-gini lagi ya Pak. Ya. Mantap sekali. Oke teman-teman mahasiswa, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.